Bab 23. Sayang, kamu kenapa? Aku lihat kamu tidak bahagia aku berada di sini. Aku lelah Jen, boleh aku pulang? Nanti malam aku akan menemuimu. Tidak mau. Pokoknya sekarang kamu menemaniku jalan-jalan seharian, aku akan ikut bersamamu jika kamu mau pulang. Jen masih memeluk Kinan. Tidak mungkin dia ikut bersamaku, pasti dia akan bertanya mengapa Windy bisa tinggal bersamaku. Baiklah. Jen. Jen. Jen dan Jen lagi. Panggilanmu berubah sayang. Dulu tidak pernah kamu memanggilku seperti itu, apa kamu lupa dengan sebutan sayangmu kepadaku? Bukannya kita sudah janjian untuk memanggil dengan sebutan itu. Jen berdiri menatap Kinan yang menurutnya begitu aneh sekarang. Oke yang masih terdengar kaku. Kak Ray, ayo berangkat. Kita ke mall sekarang. Iya nona muda. Panggilan Ray kepada Jennifer. Di lain tempat Raka dan Windy duduk di depan danau buatan, Windy melempar batu ke dalam danau untuk menghilangkan rasa kecewanya. Win, menangislah jika kamu ingin, pundakku siap menjadi tempat sandaranmu. Raka menunjuk pundaknya. Tidak Raka, aku baik-baik saja, mataku hanya perih karena anginnya terlalu kencang di sini. Air mata Windy jatuh perlahan membasahi kedua pipinya. Tidak ada angin di sini Windy, suasana begitu tenang, aku tahu kamu. Raka belum menghabiskan kata-katanya. Raka, hiks. Tangisan Windy langsung terdengar keras dia bukan hanya bersandar tapi dia sudah memeluk Raka dengan erat. Raka aku bodoh iya kan? Tanya Windy. Tidak Win, sembari mengelus rambut Windy dalam hatinya dia sangat senang bisa memeluk Windy. Bohong, kamu pasti berpikiran begitu. Aku bodoh karena mencintai dia walaupun aku sudah tahu bahwa dia sudah mempunyai kekasih padahal ada orang yang setia mencintaiku tapi aku hanya berpaling kepada orang lain. Windy membenamkan wajahnya di dada Raka. Aku tidak memaksamu Win, aku rela walaupun hanya jadi sandaranmu dan pelampiasan kemarahanmu. Maafkan aku Raka, aku sangat egois. Kamu terlalu baik untuk tersakiti. Kamu juga begitu Win, kamu terlalu berharga untuk diduakan. Biarkan aku memelukmu seperti ini untuk beberapa saat, maafkan aku Raka. Aku ingin selamanya kamu berada di pelukanku Windy. Guman Raka dalam hati. Bip, panggilan telepon. Win, HP-mu berdering. Kata Raka melihat HP Windy yang berada di sampingnya. Siapa? Kinan. Biarkan saja dia, aku lagi tidak ingin bicara dengannya. Windy sudah melepaskan pelukannya dan menatap kosong danau di depannya. Bip, panggilan telepon yang kedua tapi kali ini milik Raka. Halo, kata Raka pada Kinan dalam panggilan teleponnya. Mana Windy? Dia bersamaku. Aku mau bicara dengannya. Win, Kak Kinan mau bicara. Raka memberikan HP-nya kepada Windy tapi Windy hanya mengelengkan kepalanya. Kak, dia lagi tidak ingin bicara denganmu. Kinan langsung menutup teleponnya setelah mendengar perkataan dari Raka. Di mall Ray menunggu mereka di parkiran, sedangkan Kinan dan Jennifer sedang makan bersama. Jen, mengapa kamu tidak memberitahuku jika ingin datang? Kinan hanya memutar-mutar sendoknya di makanannya seperti tidak berselera sama sekali. Kalau aku bilang, itu bukan kejutan lagi sayang, lalu apa salahku sampai kamu terlihat marah seperti itu? Kamu tidak selingkuh kan? Ah sudahlah aku malas membahasnya, aku lelah. Selesai makan aku akan mengantarmu pulang. Baiklah, jangan lupa untuk mengemas barang-barangmu, minggu depan kita berangkat ke Amerika. Secepat itu Jen. Aku belum siap. Apa yang salah dengan kamu Kinan? Kamu berubah, dulu kamu ingin sekali ke Amerika bersamaku tapi sekarang kamu. Kalau hanya ingin bertengkar lebih baik aku pulang Jen. Kinan sudah berdiri dari tempat duduknya. Oke, setidaknya habiskan makananmu sayang. Jennifer menarik tangannya duduk kembali. Baik, jawab Kinan singkat dengan lesu. Malam hari Kinan baru sampai di rumah,
Mobilnya belum terparkir baik di garasi, dia langsung bergegas turun dan berlari masuk ke dalam rumahnya. Ray melihat kejadian itu membuatnya berpikir keras untuk memperbaiki kembali hubungan tuan mudanya bersama Windy agar perpisahan ini tidak ada yang tersakiti satu sama lain. Ray merasa sangat bersalah kepada Windy, karena dia tidak memperingatkan dari awal kepada Windy akan hal buruk yang akan terjadi. Krek, pintu kamar Windy terbuka. Windy duduk di tempat tidur dan mengemas semua barang-barangnya. Windy, apa yang kamu lakukan? Kinan berdiri di depan pintu. Aku akan pulang tuan muda, terima kasih atas kebaikanmu kepada keluargaku. Barusan ibuku menelpon, kamu membelikan rumah makan di lokasi yang sangat strategis dan dia mengatakan sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan muda. Aku juga sangat berterima kasih atas kebaikanmu selama ini kepadaku. Windy menundukkan kepalanya kepada Kinan. Windy, aku tahu ini akan terjadi, aku banyak salah kepadamu, aku sangat membenci hari ini, aku membenci melihatmu terluka karena aku, dan sampai kapanpun aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kinan sudah duduk di samping Windy sambil menangis. Ini pertama kalinya Windy melihat Kinan menangis di hadapannya. Bolehkah kamu tinggal untuk semalam saja? Kinan turun dari tempat tidur dan berlutut di kaki Windy. Aku tidak bisa tuan muda, maafkan aku sudah berpamitan dengan kedua orang tuamu dan semua orang yang ada di rumah ini. Tinggal kamu dan Ray yang belum sempat berpamitan denganku. Windy sudah mengunci koper besarnya. Kinan masih berjongkok di lantai, seorang Kinan bisa memohon kepada wanita itu sangat luar biasa dan seumur hidupnya hanya Windy lah yang bisa membuatnya menangis sampai bermohon di kaki seorang gadis. Aku pergi tuan muda, dan satu lagi aku tidak bisa menerima ini. Windy memberikan kunci mobil dan buku rekening, itu adalah hadiah yang Kinan berikan kepadanya yang berada di meja kamar Windy. Saat mengemas barangnya barulah Windy melihatnya dan tulisan tangan Kinan yang mengatakan ini ucapan terima kasihku Windy. Semoga kamu menjadi pria yang dewasa ke depannya tuan muda. Windy menutup pintu dengan pelan, meninggalkan Kinan yang masih duduk di lantai. Windy menuruni anak tangga, beberapa asisten rumah tangga lainnya juga ikut bersedih melihat Windy pergi dari rumah Kinan. Mereka sudah menganggap Windy seperti anak mereka dan terkadang Windy bisa menjadi sahabat mereka. Bilasti, aku pamit, dan untuk yang lainnya aku hanya bisa memberikan ini. Windy memberikan amplop satu persatu kepada semua asisten rumah tangga. Apa ini Windy? Hadiah untuk kalian karena sudah baik dan menemaniku di masa sulitku. Terima kasih Windy. Ucap mereka bersamaan dan air mata mereka ikut keluar melihat Windy pergi. Windy memberikan amplop berisikan uang 1 juta pada setiap amplop, Kinan memberikan uang yang begitu banyak kepadanya selama ini, dan dia tidak pernah memakainya jadi dia berpikir apa salahnya jika dia berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Memang benar Kinan memperlakukannya sangat spesial dibandingkan dengan art lainnya tapi hal itu tidak lantas membuat Windy berbesar kepala. Sampai di depan rumah, Raka sudah menunggunya berdiri di samping mobilnya. Ray terlihat berbicara dengan Raka sampai Windy tiba di depan mereka barulah mereka berhenti bercakap. Kak Ray, aku pamit. Maafkan Windy jika banyak salah dengan Kak Ray selama ini. Windy, seharusnya Kak Ray yang minta maaf kepadamu, karena kamu jadi seperti ini. Sudahlah Kak Ray, semuanya sudah terjadi, anggap saja ini pengalaman terbesarku. Hati-hati Windy, semoga kita bisa berjumpa lagi. Pak Yus, bantu angkatkan barang-barang Windy. Ucap Raka kepada sopirnya. Siap Tuan Raka. Windy kembali menatap rumah Kinan sekali lagi sebelum dia benar-benar masuk ke dalam mobil. Kak Ray, kamu yang terhebat, kata Windy mengakhiri perpisahannya dengan Ray. Windy, kok aku jadi sedih kamu pergi? Ray melambaikan tangannya kepada Windy. Tuan muda, Ray langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk memastikan Kinan baik-baik saja. Pagi ini Windy terbangun seperti biasanya, dia langsung melompat dari tempat tidurnya berlari keluar kamarnya. Windy, apa yang kamu lakukan?
Tanya kakaknya yang aneh melihat Windy sepagi ini langsung sepanik itu. Hah, aku. Windy melihat sekelilingnya ternyata dia ada di rumahnya. Pagi hari saat di rumah Kinan dia selalu terbangun kaget karena tidak ingin Kinan marah kepadanya karena telat mengurusnya. Aneh. Ucap kakaknya lalu meninggalkannya di depan pintu kamarnya. Aku di dunia nyata sekarang, sadar Windy. Windy balik lagi masuk ke dalam kamarnya. Windy kembali merebahkan tubuhnya menatap langit-langit kamarnya karena itulah kebiasaannya saat berada di kamar. Pagi ini aku terbangun dalam zona nyaman, semuanya indah tanpa ada kamu di dalamnya, inilah yang kamu inginkan Windy, jadi mengapa kamu harus bersedih? Dari dulu keinginanmu adalah ingin lepas darinya, tapi mengapa saat dia melepaskanmu hati ini terasa begitu sakit? Guman Windy dalam hatinya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu kamarnya. Windy, kamu sudah bangun. Suara ibunya di luar pintu. Iya Bu, ada apa? Bisa keluar sekarang. Ada Abu. Windy membuka pintu. Windy, maafkan aku. Windy menutup pintu kamarnya kembali, setelah melihat orang yang berdiri di depan pintu kamarnya. Mau apa dia datang ke sini? Aku membencimu Kinan. Windy, aku mohon untuk terakhir kalinya aku berbicara kepadamu. Aku janji setelah ini aku tidak akan mengganggumu lagi, please Windy. Kinan masih mengetuk pintu kamar Windy. Di dalam kamar Windy duduk di balik pintu, dia kembali menangis. Sebenarnya dia ingin sekali memeluk Kinan untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi ke Amerika, tetapi setelah dia ingat-ingat kalau Kinan akan bersama dengan Jennifer, hatinya kembali hancur. Tuan muda kita akan ketinggalan pesawat, kata Ray dari balik pintu kamarnya. Windy, aku akan pergi, tolong jaga dirimu dengan baik. Aku mencintaimu Windy. Aku janji akan berubah lebih baik lagi sesuai dengan permintaanmu. Selamat tinggal Windy. Suara parau Kinan akhirnya hilang dan tinggal kesunyian yang berada di balik pintunya. Kinan mempercepat keberangkatannya dari jadwal yang sebelumnya. Di dalam mobil Kinan hanya bisa menatap di luar jendela menyimpan semua memori tempat kelahirannya sebelum dia pergi meninggalkan kota yang penuh dengan orang yang dia sayangi. Nama Windy menjadi sangat spesial terukir di dalam hatinya membuatnya begitu berat untuk pergi. Ray, semoga keputusanku ini tidak salah, aku hanya tidak ingin mereka terluka karenaku. Keputusan yang sangat tepat Tuan. Aku yakin Nyonya Kanaya dan Tuan Irfan sangat bangga dengan Anda sekarang ini. Aku berharap begitu Ray. Kinan menyandarkan badannya. Orang tuanya juga turut mengantarnya dan berada di mobil pribadi papinya. Sampai di bandara Kinan langsung masuk karena ini panggilan yang ketiga kalinya untuk dirinya. Mami, papi, aku menyanggi kalian. Kinan memeluk Mami dan papinya satu persatu. Mami akan merindukanmu anak manja. Mami Kanaya terlihat sedih dengan kepergian anak tunggalnya. Mami berhenti berkata seperti itu. Kata Kinan cemberut di depan maminya. Jadilah pria sejati nak, papi juga akan merindukanmu. Papi Irfan kembali memeluknya. Cepat lari, kamu akan ketinggalan pesawat. Oke, love you. Ray, aku akan mengalahkan kamu jika aku kembali. Teriak Kinan. Aku menunggu waktu itu Tuan Muda. Ray melambaikan tangannya, matanya terlihat berkaca-kaca melihat Kinan pergi. Ray, relakan dia pergi. Aku tahu kamu sedih tapi biarkan dia belajar mandiri. Ucap papi Kinan sambil memegang pundak Ray. Iya Tuan Irfan. Mata Ray masih berkaca-kaca, tak mudah merelakan orang yang setiap saat bersama kita pergi begitu saja. Pada saat itu kita sudah mulai menganggap dia lebih dari sahabat. Baiklah, sekarang pulanglah, besok kamu kembali ke kantor pusat. Baik, terima kasih atas kebaikan kalian Tuan dan Nyonya. Ray menundukkan kepalanya. Kami juga sangat berterima kasih kepadamu, jika kamu tidak ada, aku tidak yakin dia masih bisa berjalan saat ini. Kata Mami Kanaya pada Ray. Hehehe. Ray hanya tersenyum. Selepas kepergian Kinan, Windy lebih banyak disibukkan dengan membantu orang tuanya di rumah makan milik mereka. Kalau bisa dibilang perasaannya hanya milik Kinan seorang,
yang membuatnya menjadi tambah sedih karena dia lebih mementingkan egonya dibandingkan perasaannya. Sebenarnya ada rasa penyesalan saat dia tidak bisa melihat Kinan pergi untuk terakhir kalinya. Kinan mengirim kembali mobil yang sempat dia kembalikan dulu, dengan sedikit paksaan dari orang tuanya akhirnya dia menerima kembali mobil itu. Raka adalah pelanggan setia di rumah makan mereka, setiap hari dia selalu menyempatkan diri untuk singgah makan di tempat mereka padahal Windy sudah tahu maksud dari kedatangannya. Pastinya dia bukan hanya sekedar ingin makan tapi lebih tepatnya adalah bertemu Windy. Windy sampai sekarang belum bisa memberi celah sedikit pun untuk Raka masuk ke dalam hatinya, karena dia tidak bisa menyayangi Raka sampai saat ini, dan Raka hanya sebatas teman baginya. Windy tidak pernah sekalipun menanyakan kabar Kinan kepada Raka, terkadang Raka ingin memberitahunya tapi dia hanya menghindari atau mengganti topik pembicaraan mereka. Windy bukan tidak ingin tahu kabar tentang Kinan, tapi dia hanya ingin melupakan Kinan secara perlahan dari dalam hatinya. Raka meneruskan karir ayahnya dengan memilih kuliah di jurusan kedokteran. Julie dan Windy kuliah di bagian manajemen dan cita-citanya menjadi reporter hilang ditelan waktu. Di kampus, Windy masih menjadi mahasiswi yang terbaik di angkatannya. Kepintaran Windy tidak diragukan lagi sejak dulu, mungkin IQ-nya di atas rata-rata. Raka sudah berapa kali menyatakan perasaan cintanya dan Windy selalu menjawab dengan kata yang sama yaitu, perasaan ini tidak lebih dari seorang teman Raka, dan untuk saja Raka bisa menerima keputusan Windy. Di danau buatan dalam taman kota mereka duduk sambil bersandar di kursi panjang dan 2 gelas minuman dingin menemani sore mereka. Tempat ini menjadi saksi rasa sakit hati Windy dulu kepada Kinan, dan tempat ini adalah tempat favorit bagi dia dan Raka saat ini. Bagi Raka tempat ini adalah hal terindah karena dia sudah diberi kesempatan untuk dapat memeluk Windy, dan bagi Windy tempat ini menjadi saksi bahwa hubungannya bersama Kinan telah berakhir tanpa ikatan dan kepastian. Raka, mengapa kamu tidak mencobanya dengan Julie? Maksudmu Win? Kamu merelakan aku bersama dengan orang lain. Tega kamu Win. Hehehe, santai aja wajahmu Raka, kamu pasti juga tahu kan kalau Julie menyukaimu. Kalian terlihat cocok walaupun kadang sering ada api kecil tapi itu membuat kalian menjadi lebih romantis. Bicara apa kamu Win? Aku hanya tidak ingin persahabatan ini menjadi rusak karena perasaan kita yang tidak saling bertemu satu sama lain. Kita terlihat begitu lucu ya, aku menyukaimu sedangkan kamu menyukai kakakku. Dan Julie menyukaimu Raka, ingat itu. Kata Windy sambil tersenyum. Win, panggil Raka kepadanya. Raka, jawab Windy kepadanya lalu mereka sambil membalas senyum. Aku ingin menjadi suamimu. Aku masih ingin sendiri Raka. Hahaha, entah sudah berapa ribu kali aku menyatakan perasaanku kepadamu dan jawaban itu yang selalu aku dengar keluar dari mulutmu Windy. Hahaha, aku hanya heran mengapa ada laki-laki yang tidak tahu malu sepertimu. Berapa ribu kali aku menolakmu tapi tetap saja berjuang mendapatkan cintaku. Sampai kapan kamu akan bertahan dengan rasa itu Raka? Sampai kamu menemukan jodohmu barulah aku melepasmu Windy, tapi aku rasa jodohmu adalah aku Win, kata Raka sambil tersenyum. Aku rasa jodohmu adalah Julie. Raka dan Windy akhirnya terkekeh bersama di depan danau. Kamu tidak merindukan Kak Kinan? Pertanyaan Raka membuat Windy terdiam sejenak. Untuk apa aku harus merindukan laki-laki yang sedang berbahagia bersama wanita lain? Kamu salah Win, dia sebenarnya tidak. Raka berhenti bicara setelah melihat Windy sudah berjalan meninggalkannya. Windy tunggu. Teriak Raka dari tempat duduknya. Raka bukannya tidak tampan, dia sangat tampan tak beda jauh dengan Kinan. Tajir pula, banyak wanita yang menyukainya tapi hatinya masih terikat kepada Windy seorang. Rasa cinta itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dikekang, tidak bisa dibohongi dan tidak semudah itu bisa berganti secepat kilat kepada orang lain. Ditinggalkan orang yang kita cintai itu sakit, tapi lebih sakit jika orang yang kita cintai berada di dekat kita, tapi hatinya milik orang lain. Windy, kamu jahat, mengapa kamu meninggalkanku? Kata Raka sudah merangkul Windy.
Aku malas membahas Kinan, berhenti berbicara tentang dirinya mulai saat ini. Dan biarkan aku sendiri untuk saat ini. Oke baiklah maafkan aku hanya ingin memberitahumu jika sebenarnya dia. Raka, bentak Windy. Oke, oke maafkan aku Win, kalau begitu kita pulang karena matahari sudah hampir tenggelam. Aku juga minta maaf karena membentakmu. Nggak apa-apa aku yang salah Win. Ucap Raka penuh penyesalan.